Explaining River. Yes, aku suka banget Explaining River. Jadi Jujur. kayak lebih aktif gitu ya. Oh iya, untuk god laner aktif seperti diriku, aku sangat suka Explaining Bentar-bentar River. seperti apa Bang Oji? Diri aktif. Kan aku gak bilang jago. Oh iya aktif doang. Dan aku gak bilang ngekill kan. Bener juga sih. Tapi nggak salah. aktif. Oke. Ikut war ikut. Mati Oke. iya. Kalah pasti. Nah, sesuai prediksi kita juga ya, dimana sekarang Poviusnya akan langsung ditutup. Bakal jadi pengganggu emang kalau misalnya dibiarkan terbuka dan sekarang Chuzinnya masuk ke dalam first pick. Ini kurang lebih sama ya dengan apa yang terjadi di game pertama. Bahkan sejauh ini sama persis loh. Ya, langsung ya Leo Harit ya. Kompak ya. Kompak ya Oh kalian ini ya. memang. Ya karena dari Leo Harit gak ada yang bakal bisa menutup kan. Poviusnya sudah di-ban juga sehingga Suyo dan juga Cloud sekarang bukan Granger ya. Yang tadi memang diambil untuk 3 pick awal di game pertama nih bagi Navi. Mereka akan bermain dengan Cloud, berarti mereka akan bermain dengan sedikit lebih late game nanti. Dikit ya, Oke. kecuali ada early snowball yang berhasil didapatkan oleh Cloud. Oke, menarik sih perubahan yang dilakukan ternyata lebih ke arah gold lanernya ya. Cuman sebenarnya masih menunggu nih, tipikal initiator seperti apa yang akan mereka bawakan juga di dua last pick-nya. Karena dengan Cloud harapannya mungkin akan ada AOE tambahan juga supaya nanti kombonya bisa lebih enak untuk dimainkan. Nah, kalau untuk tim Liquid ID mereka masih tidak merubah apapun. Leomord, Harit, Q. Yap, 3 pick awal juga sama ya dengan game pertama. Nih untuk tim Liquid. Bedanya masih di Cloud sekarang. Ini beda di Marksman. Jadi kalau masih mau tetap sama ya Khalid masih oke. Kalau memang mau ditutup ya. Tapi kalau misalnya Om Owo jadi tim Liquid ID bakal ngambil Kalea lagi nggak? Karena kan tadi Kaleanya kayak nggak dapet space kan? Kayaknya enggak deh. Ganti bisa, ya, bisa tukar. diganti ya bener. Misalnya Gatot Kaca. Menarik yang sih. yang tebel ya kan. Iya, dan ada Atau- combo atau- sama Yves. Bener, menurutku Hylos pun masih oke. Oh, bisa sih. Kalau nggak salah tadi tim Liquid ID yang nge-ban Hylos kan? Iya bener, itu masih oke kan. Jadi kayaknya bisa ditukar tuh. Mereka lepas Hylosnya dan sekarang Kaleanya mereka yang ban. Itu dia ya. Yap. Jadi ada pilihan sebenarnya juga. No Uranus. Masih sama. Mhm. Dan sekarang salah satu nih bakal hilang antara Khalid atau Hylos. Khalid. Oh, Khalid sih. Hylosnya Iya. ambil. Ambil Hylosnya bener. Karena kan mewakili juga resemblance tim Liquid kan. Betul. Kuda. Sesuai ya dengan Iya. logo mereka juga. Nah, aku malah penasaran jawaban dari Navi. Karena kan mereka mengubah dari segi god lanernya. Apakah mereka juga butuh untuk mengubah sisi lainnya? Oh, dan ini ada kesempatan sebenarnya untuk nge-ban Sora juga nggak sih Om? Yap, benar. Sore yang sangat merepotkan ya. Iya, Game pertama. daripada terjadi lagi. Benar. Mending dibuang. Paksa buat yang lain, berarti ada sedikit perubahan. Bukan sedikit lagi, banyak perubahan nanti. Banyak. Tanpa ada Sora ya. Karena Iya. Sora yang tadi memang selalu bisa menghandle inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh tim Liquid. Tapi Hilda yang ditutup. Oke. Karena Wow. Baxia. Ini memang Hilda tidak mau mengganggu posisi dari Harit ataupun Leomord. Walaupun itu bisa di cancel oleh para pasukan dari tim Liquid ID ya. Cuma kita tahu Apro agak cukup lincah dengan Hildanya. Ya. Dengan posisi saat ini Baxia, mereka udah mulai paham dan sadar kenapa aku dan Om Awa vote terhadap Leoni. Mhm. Karena impact early-nya tuh setinggi itu. Iya. Lo bayangin bro, orang belum punya item anti-regen lo udah punya. Hemat ya. Cuma Edisi hemat kalau ada Baxia. dalam kondisi saat ini kita belum melihat EXP-nya kan. Iya. Jadi agak nggak wise kalau diambil di atas. Oh, Ya, atau Iya. misalnya dari TLID mereka bisa ambil Soranya. Dina ya. Oh, enggak Khalid. Khalid Akan ini ambil mereka Khalid. akan mau main di sungai om. Yap, if Khalid ini If akan Khalid. cepat. Karena lawannya udah tahu sosok dari Ukir dengan Zuxin. Ya. Jadi kalau Khalidnya nggak diambil dan akan di tangan Apro, ini bakal lebih berbahaya. Oh. Mhm. Sungainya udah pasti mereka sikat semua. Mereka bersihkan seluruh ikan sabu-sabu di situ. Tidak bisa lagi dari para pasukan tim Liquid melakukan rotasi yang cepat. Dan Iya. kondisi saat ini Sora Kars Kembali sudah ya. pasti kembali. Sama Gatot juga masih oke sih. Gatot boleh. Gak perlu dirubah ya, karena secara kombinasi dan emang mereka butuh counter setup lagi kan. Mhm. Tapi kalau misalnya Gatot, ini enaknya untuk tim Navi adalah mereka nggak harus worry siapa yang masuk ke Drichel. Mau Cloud boleh, mau Gatot juga boleh. Oh, tukar dengan Hylos. Kalau Hylos coba Om Awa, Aku suka Hylos. kamu suka Hylos? Iya, karena ini jelas akan menjadi sebuah kombinasi yang cukup ini ya, early presence-nya. Dahsyat banget di early game dengan Chusin. Lantern flare-nya ada, terus juga ini agak sedikit menghadang biar Khalidnya juga bisa dipegang. Karena ada Revitalize yang bakal dipegang dengan Hylos. Tapi jujur Om, memang di early Hylos kuat Hmm. saat ini, apalagi ngelawan Khalid.
Tapi kalau di arah mid game nih, gue lebih suka Gatot. Karena Hylos ini benar-benar dia akan ditutup jalannya. Kalau Iya. Gatot, lu masih bisa main ke belakang. Iya. Opsinya banyak yang mau main ke belakang. Tapi ya dengan ada Glorious Pathway juga sebenarnya bisa menghindari kan. Menghindari Summon Force. Kalau di sana kabur dulu bentar. Betul. Yang serem real world manipulation menurut gua. Oke. Iya, itu masih. Dunia yang memanipulasi ini Iya. sungguh serem nih, Vin. Heeh. Kejam, jahat. Iya, nggak usah curhat di sini nggak apa-apa Bang Oji. Nanti kita curhat di belakang ya. Gak mau tidur. Nah sekarang Terizla menjadi penutup draft dari tim Liquid ID. Oke, Jadi cukup menarik ya apa yang ingin mereka bawakan, sama-sama punya efek sisi secara area of effect. Bedanya mungkin bisa lebih aktif dari early game-nya kalau misalnya ngebawain Terizla. oke Nevin. Ya, Kamu memilih ke arah yang mana? tim Untuk draft. Liquid ID. Liquid ID lagi untuk Om Wawa. Wah ini lumayan susah sih pilihannya ya. Aku di Navi. Navi, game yang ketiga. Game milik siapapun. Mereka kali ini harus mati-matian berhasil mendapatkan 1 poin untuk tim satu sama lain. So mari kita menyaksikan dengan meriah Empel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ya, selamat datang kembali lagi di dalam Lane of Down. Kembali lagi melihat game ketiga ya. Seperti yang terjadi di leg pertama. Ternyata sama-sama dibuat sengit oleh tim Navi maupun dari tim Liquid ID. Karena mereka dalam posisi pengejaran poin juga ya setelah menelan beberapa kekalahan juga. Dan untuk di dalam game kali ini tadi kita udah sempat memprediksi early pressure ya. Yang bakal coba untuk dikuasai dengan hadirnya Khalid dan juga Yves. Bahkan dibantu dengan hadirnya Terizla juga. Tapi Andoryu udah langsung ketahuan. Mencoba untuk menakal. Adit jangan lupakan ini DJ Khalid on the floor Nevin. Iya. Dan secara emblem juga fighter ya untuk Cloud-nya. Tapi untuk kedua belah jungle tidak ada perubahan berarti Om secara Ya, emblem. masih Assassin dan juga Marksman ya. Dan memang untuk Cloud sekarang ada mana usage ya sebenarnya ya. Untuk Cloud-nya tapi ya orang-orang sudah mulai lebih prefer juga dengan penggunaan dari emblem fighter. Jadi memang jauh lebih sustain untuk bisa bertahan dari Cloud itu sendiri di lane. Dan Ukir masih tetap mengganggu banget nih. Dengan Chusin yang dibawakan. Iya. Jadi ya Hunter Fair menarik perlahan tapi pasti. Yap. Memang menyebalkan sih kalau kita ngomongin bagaimana efek yang bisa diberikan di sekitar area mid lane ya. Dan nanti akan lebih terasa lagi sebenarnya di turtle yang pertama. Ngelihat secara draft nih Om, akan lebih kuat dipegang sama siapa turtle pertama kita? Sama-sama kuat sih ya, tapi kalau Drichel-nya memang bagus nih positioningnya menurutku bisa dipegang dengan tim Liquid. Karena real world manipulation lumayan mengganggu kan ya. Iya, Buat iya. setiap kali ada team fight di area objektif. Betul sih, dan itu yang udah terjadi sebenarnya di game pertama. Jadi kita udah punya sampel nih, positioning dari Drichel yang akan cukup mematikan. Dan sekarang sudah mulai padat di sekitar area Turtle. Leoni kayaknya punya satu rencana sendiri ya, dengan Iya. berputar cukup jauh. Oke, tapi lihat Kars matanya menuju ke arah Kevin. Di mana Kevin berada langsung ada Shifting Sky. Berhasil mendapatkan momen serangan retribution dari seorang Andoryu. Midwall depan sana, Kevin tidak akan bisa berjalan dan itu dia. The Mission kembali, sedangkan Ukir mencoba untuk menangkap Aran. Perpasukan dari tim Navi, mereka tidak kenal diam dan langsung ada blazing dan Transime. Berhasil mencoba untuk mendapatkan double kill. Tapi ternyata perpasukan dari tim Navi memilih untuk disengage. Biarkan Kars menyelesaikan tugasnya. Navi bergema kembali dari kill, mencoba untuk memanfaatkan jalur kosong di arah top lane. Tanpa adanya Summon Force. Ini cukup berbahaya Kyo. Berbahaya, harus mundur ke arah belakang. Tidak boleh memaksakan team fight atau bahkan poking damage terhadap CV. Wow, 3 poin eliminasi, 1 turtle bisa di-secure sama Navi. Dan ya aku bisa bilang ini terjadi lagi seperti game pertama. Belum ada perubahan yang terlalu signifikan dari tim Liquid ID. Dan apakah ini emang karena draftnya seperti ini atau tim Liquid ID yang gagal secara eksekusi Om di turtle pertama? Menurutku lebih ke gagal eksekusi ya buat tim Liquid tadi. Mereka berusaha untuk masuk juga dan belum terlalu ready sebenarnya. Dan ya kita bisa bilang expanding river yang dipakai seperti ini, kita melihat hadirnya Iya, Blazing Duet. bener Itu sih. mengubah segalanya tadi. Expanding Mengubah Reverse. ya langsung Iya, ya. sedangkan yang dari sisi Kyo masih farming kan di atas. Oh ya, Land Fair lagi-lagi. Oh, tapi lihat langsung di cover sama Maharaja Kevin di depan sana. Mereka sadar langsung ada one by one situation di top lane. Blazing Duet versus Summon Force dan CV. Bisa dikatakan kali ini kalah untuk 1 lawan 1. Walaupun bukan dengan kehilangan point kill. Tapi CV
gagal melakukan clear dan di sana Kyo masih bertahan gagap perkasa. Ya, benar-benar aktif ya dari kedua belah sisi, kedua belah gold laner juga. Karena dengan hadirnya Aspen Reverse berarti kita bisa berekspektasi kalau misalnya fight turtle selanjutnya ini akan hadir semua member ya. Yap. Dan potensinya gimana nih Om untuk tim Liquid ID? Masih bisakah melakukan hal yang sama kayak tadi? Bisa-bisa aja sih ya, tapi ya tergantung bagaimana 5 lawan 5 yang bakal mereka lakukan juga karena seharusnya Kyo akan melewati untuk dari area base-nya menuju langsung ke turtle juga jadi benar-benar 5v5 yang bakal terjadi sekarang. Adil ya Om, Yap. tapi kita bakal menyaksikan dari depan sana. Langsung ada sosok dari Kars, Retribution yang on point. Langsung standby depan, nanti start di cancel dengan ada setting Sky. Blast Invest from CV! Menggetarkan lane knockdown. Mereka kehilangan double kill untuk perpasukan dari tim Navi. Tapi lihat tampaknya Rachel tidak akan melepas pandangan dan jangkauan. Kyo! Sayang sekali harus tertutup dengan adanya Ukir. Berhasil mendapatkan point kill. Padahal Kyo tadi udah bersinar banget. Zaman force-nya bebas, dapetin point kill. Kyo harus ditutup oleh seorang Ukir. 4 pemain secara total dari Navi yang harus bisa di take down. Tapi di sini yang menjadi celah sebenarnya Ukir dapetin 3 poin kill loh. Betul, Ukir sepanjang tim fight juga selalu menjaga posisi dengan sangat baik ya. Waduh, Leoni jangan sampai dia mengeluarkan Raging Sanford untuk mundur. Wey. Itu di Filipina mas. Sorry. Kalau yang itu ya cuma Brigida yang boleh begitu. Nah dari tim Liquid ID sekarang. Posisi mereka sebenarnya tadi sempat melakukan pertukaran poin eliminasi yang cukup banyak juga dan sekarang dipaksa. Ukir masih ini sih punya flicker, jadi dia nggak harus takut sih Nevin. Yap. Walaupun dia nggak ada Crimson Beacon ya. Tapi lihat di depan sana, Pro membuka vision yang cukup jelas untuk CV. Karena CV udah mulai sadar juga. Gue sih Blazing Duet memang lumayan masuk damage-nya ke semua. Tapi selama belum Trinity, dari tadi Q yang lebih dominasi entah di laning atau di team fight. Iya, terutama laning sih, karena kan tadi di turtle pertama dia bisa bebas ya dapetin platingan gold, makanya sekarang dia pegang players gold tertinggi juga, dan 2 poin eliminasi, Purify di tangan, jadi harusnya dia akan cukup bebas sih untuk masuk ke area team fight. Nah, posisinya sekarang Kars sendirian di bagian bottom lane, tapi bukan menjadi target utama karena mereka sadar mau masuk ke dalam turtle selanjutnya nih Om. Iya. Dan yang buat susah untuk tim Liquid kan sebenarnya Kars juga selalu pas juga ya dari tadi ya. Iya. Dari Tauran yang dibuka, memang ada real world-nya tapi masih ada Tauran dan juga ada Blazing Duet yang masih menunggu lah. Kalau Blazing Duetnya ini masih tunggu waktu kapan selesai nih buat item-item yang dikumpulkan dengan Shive. Cuman PR terbesar masih untuk Aran sih menurutku di sini ya. Hah? Karena Aran ini bakal mudah buat dipegang dengan Lantern Flare. Oke, Ahran memang mudah untuk dipegang, sedangkan Kars sebaliknya. Dia cuma melakukan tindakan responsif. Kalau team fight terjadi, dia buka Shifting Skies. Kalau enggak, dia bertahan dan maafin nanti Son. Shifting Skies kembali lagi dikeluarkan. Dan bakal menuju ke arah depan, Ahran! A takeover terhadap Turtle. Kepada pasukan dari tim Liquid. Mereka hanya kehilangan Leoni berbanding terbalik dengan hanya Navi. Akhirnya mereka menemukan jawaban untuk menutup jalannya Kars. Bagus banget move dari Aran. Bisa pegang 2-3 player bahkan dapetin ke arah turtle juga. One by one situation, CV versus Kyo. Dan bahkan sampan force-nya masih ada. Masih dapat untuk bertahan dan kalah. Dengan bantuan yang sangat tepat datang dari Drichel. Membuat CV kali ini ter-take down. Miscalculation. CV menganggap dia masih bisa untuk bisa buat Kyo ter-take down. Tapi siapa sangka ternyata Drichel dan Aran standby on position, Nevin. Iya, cuma sekarang pertukarannya mereka bisa dapat Kevin, mereka dapat Purple Puff juga Om. Ini lebih untung kah? Sebenarnya masih lebih rugi untuk Navi sih ya sebenarnya. Kalau kita lihat dari goldnya juga mulai swing nih menuju ke tim Liquid ID. Jadi kemenangan kecil tipis-tipis juga, tidak terlalu jauh memang. Cuman bisa dibilang Aran tadi, aku sempat mention kayak ini susah untuk Aran. Berhadapan dengan Chusin, teman Chusinnya memang ada di posisi yang berbeda juga. Sehingga Iya. tidak terangkat sama sekali kan Lantern Flare tadi. Iya langsung skip aja pokoknya. Kita terbang dulu aja dengan penalty zone untuk urusan kabur, urusan belakang. Yang penting bisa dapetin objektif juga. Dan sebenarnya itu satu hal yang emang jadi winning condition juga ya buat tim Liquid ID. Gimana caranya bisa nge-shutdown ke bagian belakangnya. Dan nanti sisanya di bagian depan akan jadi masalah buat Drichel dan Kyo aja yang harus fokus ke dalam hal tersebut. Nah untuk Navi yang sekarang keunggulannya sudah mulai bergeser. Kayaknya ada beberapa hal juga nih yang harus mulai mereka ubah. Karena secara itemization sepertinya udah mulai cukup ya. Kayak dari Cloud udah sampai ke arah Golden Staff, DHS juga Om. Iya. Dan bahkan ini lumayan bisa menyesuaikan sebenarnya untuk item-itemnya. Mungkin dari tim Liquidnya sendiri masih akan menunggu ya satu brute force nanti setelah War X yang selesai ini.
Oh, bahkan Richel. Wishing Lantern untuk Richel. Bloodwings untuk Ukir. Ini akan semakin ready untuk tim fight-nya. Dan lihat Iya. bagaimana perjuangan untuk Aran ya. Dia nggak bisa membiarkan stack dari Lantern Flare ini ada di bawah kakinya. Dan itu maksimal. Waduh, mereka juga harus tahu tuh. Kars tadi 2 kali ditutup, mereka langsung owning seperti ini, Om. Jadi jangan lepaskan sedikit. Dan posisi dari sosok CV. Kali ini dia harusnya udah memiliki beberapa item yang cukup sakit. Bakal Leoni tidak boleh termakan. Mata diangkat. Damage-nya terlalu besar. Bakal tertangkap di depan sana. Kehilangan Leoni tidak ada range sensor. Tidak ada badan. Mereka punya Aran. Tapi kalau Aran di depan. Aran ini benar-benar bisa memberikan penalty zone untuk sisi inisiasi. Tapi butuh juga Nevin yang bisa memecah belah tim fight dengan crowd controlnya Leoni. Dari sini udah show sih di bagian bottom lane ya. Jadi mungkin akan ada sedikit kesempatan buat tim Liquid ID lebih pegang kendali. Dan Ukir yang belum berhenti menjadi masalah utama dari tim Navi. Karena suara lantern flare-nya aja ini udah bikin gatel-gatel sih buat tim Liquid ID. Siapapun yang terangkat terutama kedua belah frontliner sudah pasti akan bisa dimakan. Diangkat kah? Aran akan menjadi target utama kah? Leoni sudah kembali lagi ke lane of down. Langsung dari Rio mulai di depan sana. Makan Afro. Membuka clear space masih dapat untuk bertahan. Maka posisi dari tim Liquid. Mereka terkena damage cukup besar. Custom tank dari depan. Retribution from Maharaja Kevin. Berhasil mendapatkan Lord untuk tim Liquid walaupun dia ter-take down. Tersisa 2 pemain dari tim Navi. Berhasil mendapatkan Lord. Berhasil menumbangkan 2 pemain dan dari tim Liquid hanya kehilangan Maharaja Kevin. Ya, kehilangan 1 player saja dengan keuntungan sebanyak itu sepertinya akan membuat tim Liquid ID cukup happy. Mereka bisa ngedapetin outer turret juga mungkin kalau misalnya ingin dipaksakan tapi akan dilepas terlebih dahulu. Mereka akan tunggu ke arah Lordnya, Om. Ya, dan lumayan sulit ya untuk bisa berhadapan dengan Q yang punya efek regen dari shield yang bisa didapatkan tadi. Bisa ngedash kiri kanan, punya damage yang besar juga. Bahkan tadi ada Holy Crystal yang sudah selesai kan untuk Q. Ya. Jadi udah punya ya 3 item yang sangat mumpuni sekali. Feather of Heaven ada, Starlium juga punya. 5 kill ya. Yep. 5 kill dari Kyo-nya emang udah cukup berbahaya juga. Dan Leon ini aktif banget dari tadi. Dia selalu coba untuk cari celah bagian belakang. Dan bersamaan dengan Lord yang berjalan, ada kemungkinan ini akan dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Entah untuk Orange Buff atau mungkin untuk bisa dapetin tuna. Oh tapi Kyo kita tahu dia mendapatkan burst damage cukup besar. Dan kali ini kondisinya berbeda, udah ada Trinity Swift. Jadi Kyo kalkulasinya nggak boleh miss. Tadi memang kita lihat CV, Wah. tapi bisa jadi Kyo kalau dalam kondisi udah Trinity Swift seperti ini. Apalagi bahkan kalau tiba-tiba nanti adanya Winter or si Halberd. Iya. Itu dia, bisa menjadi penutup sebenarnya untuk Navi-nya ya. Tapi ya mungkin dari sisi Navi sendiri target utama yang wajib untuk dicari tim Liquid itu masih di Ukir ya menurutku ya. Karena ini punya peran yang sangat penting sekali untuk menghambat. Ya. Biar gak langsung ditabrak sebenarnya. Dan tim Liquid ya mereka wajib untuk mencari cara bagaimana cara agar tumbang segera nih Ukir. Sesegera mungkin, jadi memudahkan Aran ataupun si Leoni untuk bisa masuk. Betul. Dan tentunya perubahan draft yang dilakukan meskipun terlihat sedikit ya cuma mengubah beberapa hero ini memberikan hasil yang beda banget gitu secara eksekusi dari segi gameplaynya. Karena Navi sekarang udah mulai tertekan loh, 3 base turret tersisa. Dan apa sih Om sebenarnya kesulitan utama mereka di dalam game ini buat Navi? Menurutku kesulitan mereka ya masih menunggu Shiva sih buat bisa jadi ya. Karena memang Blessing Duet masih cukup on point juga, cuman nggak bisa ngedeliver yang sangat besar sekali untuk burst-nya karena Aran Leoni juga adalah tergolong hero yang sangat tebal. Apalagi Justice Pauldron diselesaikan juga. Iya itu, Udah ada 2. Bener, ada di Aran, terus ada di Leoni, jadi akan ada lagi regen HP yang bisa didapatkan dan juga jangan lupa pengurangan attack speed dari item Justice Pauldron ini. Iya, tim fight besar-besaran sih ini yang bakal coba untuk terjadi lagi ya di arah Lord selanjutnya. Dan sekarang PR yang harus dimainkan oleh Navi juga, gimana caranya untuk menjaga lane jauhnya. Karena aku rasa tim Liquid ID dari tadi mereka aktif banget, apalagi dengan bermain Expanding River. Mempercepat juga untuk mereka bisa kembali ke bagian bottom lane dan kembali ke area Lord dalam waktu yang singkat ya Om. Iya. Emang gold gak terlalu jauh ya, 3000 gold difference ini bisa dibilang. Kategori ya cuman tertinggal 1 atau 1,5 item. Cuman yang harus tetap diwaspadakan ya. Seperti yang kita bilang tadi, jangan sampai ada efek slow yang bisa didapetin oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID sehingga mereka bisa kepegang oleh Navi. Wah, ini posisi Leoni juga lumayan berbahaya ya. Tapi dapat info Nevin, Hah? karena tadi kelihatan sama CV. Mungkin kalau nggak kelihatan sama CV itu berbahaya sekali sih. Tiba-tiba Ukir maksa Crimson Beacon untuk defensif kan. Tapi emang screening doang sih ini tugas dari Leoni. Kalau misalnya ada inisiasi team fight baru mungkin bisa digas lagi dengan regen sensornya. Tapi sekarang udah mulai kembali set up penuh
di area Lord. Dan mau nggak mau bisa aja si face show ini dipercepat oleh tim Liquid ID. Tapi mereka harus udah mulai mata di Kyo sih. Kyo udah terlalu dekat. sakit, Maharaja Kevin. Maka coba dipasang menuju ke arah seorang Andorio, damage-nya terlalu besar dan bahkan hilang. Tenggelam zaman full di rumah sana, Shaton berhasil mendapatkan kill. Mega kill dapatkan double kill. Kyo menggila. Triple kill akan didapatkan menuju ke arah seorang Apro looking for White Vodka. One last hit. Maniac tapi terlalu jauh dengan CV di arah bottom lane. Kyo. Wow, triple kill yang bisa dipegang. Dan sekarang tim Liquid ID mereka bebas. Wah, Lordnya ditinggal. Apakah mereka akan segera menuju dari area mid lane? Karena masih ada Sipe yang bertahan. Apakah akan ada blessing duet for defensive? Walah. One last man standing. Kali ini dibiarkan minion maju terlebih dahulu. Langsung ada sosok Maharaja Kevin. Blessing duet tapi digeser. Instant kill. Kaplan didapatkan. Fokus menuju ke arah PES. Tapi tercancel dengan tidak ada minion. Mereka memilih untuk mundur dan Kars. Menakutkan para pasukan dari tim Liquid. Karena Kars gak punya flicker. Bayangkan kalau itu ada flicker. Kars pasti langsung shifting skies. Ya, dan tidak secepat itu, tapi memang Lord masih akan menjadi pertanyaan terbesarnya. Apakah ini mau dipegang sama tim Liquid ID atau Navi take over bisa mereka lakukan? Really? Mereka mau hantam? Mereka mau coba kontes kali ini? Karena mereka melihat adanya Aran sudah di depan mata. Harusnya mereka sudah mulai worry dengan tidak adanya CV. Tidak ada damage. Yap. Ini harus bersabar sebenarnya untuk Navi ya. Karena mereka gak punya sumber damage seperti yang Ranger Mas bilang tadi. Jadi mau gak mau ini hanya akan terjadi sedikit tarik ulur dulu sebenarnya. Oh, ya damage juga lumayan berasa Kyo! ya. Mencoba untuk berdasar tapi nampaknya ditutup jalannya dan Kars. Shifting Skies yang gagal instant kill didapatkan Nokas Wah. from party. Apro tertengah dari belakang langsung ada Raging Central. Sekerat maut dipaksa blessing duet for defensive mencoba untuk menangkap jalan seorang Leoni. Melahap Leoni sebuah jawaban yang paling baik dari yang terburuk. Iya, ditukarkan dengan satu pemain, tapi jelas untuk Lord berarti akan cukup bebas bagi tim Liquid ID. Wow, kalau misalnya kita ngomongin team fight yang terakhir nih Om, apakah terlalu terburu-buru buat Navi tadi? Menurutku iya sih ya, karena setup mereka juga kan bukan yang harus bisa dapetin di sana ya. Mereka lebih ke ngerespon dan ternyata mereka yang ngebuka juga. Iya. Sehingga ya cukup mudah tadi untuk bisa ditabrak. Jangan lupa nih, target utama dari tim Liquid itu adalah menemukan Andorio. Ada di mana? Itu langsung digas terus-terusan sampai belakang. Iya, karena emang skenario terbaiknya adalah kayak tadi Kevin ketemu Andorio langsung. Dan juga Kars di game yang ketiga ini ya, Iya. sangat sulit untuk bisa membuka torrent momen dia. Beda ya. Beda banget. Apalagi sekarang dengan Lord yang sudah mulai berjalan dari area mid lane. Tim Liquid ID kayaknya nggak banyak pintu masuk buat mereka. Dan ini ternyata hanya menjadi Lord giveaway saja. Lordnya giveaway tapi Super Minion masih bergerak dan tidak ada Glorious Pathway. Berarti tandanya Barbriel akan dipanggil dengan sesuka hati Maharaja Kevin. Sedangkan staking minion di arah top lane itu ada 2 wave, bottom lane juga 2 wave. Jadi ini akan sangat menguntungkan untuk para pasukan dari tim Liquid. Di arah top lane, one power situation, ada pakan. Wow. Real World Manipulasi beruntung jalan para pasukan dari tim Navi Castle Take dan Leoni sekarang tuh mau, tapi lihat Maharaja Kevin. Berhasil menginjak Andorio di depan mata dan Blazing from CV. Gagal menghentikan tim Liquid. Maharaja Kevin berhasil membawa pasukan berkuda melakukan reverse sweep. Sebesar itu damage yang bisa diberikan oleh tim Liquid ID. Draft yang dibawakan di dalam game pertama bisa mereka jawab, mengubah sedikit saja dari penggunaan Khalid dan juga Terizlanya. Tapi ternyata itu cukup untuk nge-shutdown. Satu masalah terbesar yaitu Kars yang dipaksa tidak bisa bermain di game ini. Dan tim Liquid ID mereka memenangkan match ini dengan 2-1. Ya akhirnya ya. Dan setiap kali kita melihat ada momen team fight juga, ini yang bagus dari tim Liquid. Mereka sangat fokus dan satu suara untuk bisa menumbangkan satu